Kata strategi itu sering banget ya kita dengar, tapi seringnya juga kita salah mengartikannya. Nah, kali ini yuk kita bedah bareng-bareng apa sih strategi itu sebenarnya pakai kerangka dari Richard Rumelt. Kita akan lihat apa yang membedakan strategi yang brilian dengan strategi yang ia gagal total. Pernah kepikiran nggak sih, ada pemimpin yang super pinter, perusahaannya juga raksasa, tapi kok strateginya seringkali berantakan? Kenapa bisa begitu ya? Jawabannya bukan karena mereka nggak pinter, tapi karena banyak yang salah paham soal apa arti strategi itu sendiri. Oke, kita mulai dari sebuah cerita yang wow, benar-benar menegangkan. Ini adalah kisah tentang strategi yang menyelamatkan Apple dari kehancuran. Coba bayangin ya, tahun 1996, Apple itu ada di ujung tanduk, di ambang kebangkrutan. Mereka cuma punya uang tunai buat bertahan selama 2 bulan lagi. Gila kan? Nah, lihat deh perbedaannya yang luar biasa ini. Dunia luar tuh kasih saran yang klise. Jual aja perusahaannya atau bikin inovasi baru dong. Tapi apa yang Steve Jobs lakuin? Sesuatu yang brutal. Dia pangkas hampir semuanya. Belasan model komputer jadi satu, pengembangan software dan printer dibatalkan. Kenapa? Karena fokusnya cuma satu, bertahan hidup. Ini bukan daftar impian, ini soal membuat pilihan yang sangat menyakitkan. Oke, tadi kan contoh yang bagus banget. Sekarang, yuk kita balik, kita kenali tanda-tanda atau ciri-ciri utama dari strategi yang buruk, supaya kita nggak kejebak. Menurut Rumelt nih, ada 4 lampu merah yang harus kita waspadai. Pertama, fluff atau omong kosong. Kedua, gagal menghadapi masalah yang sebenarnya. Ketiga, keliru menyamakan tujuan dengan strategi. Dan yang terakhir, menetapkan tujuan strategis yang buruk. Anggap aja ini checklist cepat buat mendeteksi strategi yang nggak beres. Nih, contoh fluff yang paling pas. Kedengeran canggih banget kan? Intermediasi yang berpusat pada pelanggan. Tapi tahu nggak artinya apa? Sebenarnya itu cuma cara ribet buat bilang, kami nih bank. Gitu doang. Bahasa yang rumit seringkali jadi topeng buat menyembunyikan ketiadaan strategi yang nyata. Lanjut ke contoh kedua. Kesalahan fatal menyamakan tujuan dengan strategi. International Harvester. Mereka punya tujuan yang mulia, meningkatkan laba secara drastis. Kedengeran masuk akal dan bagus dong ya. Masalahnya, mereka sama sekali mengabaikan diagnosis krusial. Hubungan mereka dengan para pekerja itu paling buruk di seluruh industri. Akibatnya apa? Rencana keuangan yang keren itu cuma jadi angan-angan. Tanpa mengatasi masalah intinya, rencana sebagus apapun pasti akan ambiar. Udah cukup ya ngomongin yang jelek-jelek. Sekarang kita masuk ke solusinya. Apa sih inti atau kernel dari sebuah strategi yang baik itu? Jadi intinya gini, strategi yang baik itu bukan sekedar visi atau tujuan. Ia adalah sebuah desain tindakan yang saling terkait, yang dirancang secara sadar untuk menaklukkan tantangan spesifik yang berisiko tinggi. Ada 3 komponen inti yang wajib ada. Bayangin aja kayak dokter. Pertama, diagnosis. Masalah sebenarnya tuh apa sih? Kedua, kebijakan pemandu. Oke, ini pendekatan umum kita buat ngatasin masalah itu. Dan yang ketiga, tindakan koheren. Nah, ini dia. Langkah-langkah spesifik dan terkoordinasi yang bakal kita ambil. Tiga-tiganya ini harus ada, nggak bisa ditawar. Biar lebih kebayang, kita lihat langsung aja deh kerangka ini beraksi dengan studi kasus yang brilian, NVIDIA. Nah, ini dia diagnosis NVIDIA. Tantangan mereka tuh gede banget. Mereka cuma pemain kecil di pasar yang dikuasai oleh raksasa seperti Intel. Jadi pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa menang? Dan ini dia kebijakan pemandu mereka yang super jenius. Mereka menolak buat ikut aturan main industri yang siklusnya 18 bulan. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk bergerak jauh lebih cepat. Meluncurkan produk baru yang lebih hebat setiap 6 bulan sekali. Ini benar-benar radikal pada masanya. Nah, ini bagian tindakan koherennya yang keren banget. Mereka nggak cuma berharap bisa lebih cepat, tapi mereka membangun sistem supaya itu benar-benar terjadi. Mereka bikin 3 tim desain yang kerja paralel, investasi besar-besaran di simulasi, dan bikin satu arsitektur driver buat semua chip. Lihat kan, setiap langkah dirancang untuk mendukung kebijakan utamanya. Semuanya nyambung dan terkoordinasi. Jadi, kalau kita simpulkan, poin utamanya adalah ini. Strategi itu bukan sekedar daftar keinginan atau harapan. Coba kita lihat bedanya sekali lagi ya. Strategi yang buruk itu cuma daftar keinginan. Tujuan yang kabur, dan penuh omong kosong. Sebaliknya, strategi yang baik adalah sebuah desain yang fokus untuk memecahkan masalah, keberanian untuk bilang tidak pada banyak hal, dan tindakan yang terkoordinasi. Ini tentang bagaimana caranya,
bukan cuma soal apa yang kita mau. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Apa sih tantangan terbesar yang sedang Anda hadapi saat ini, baik dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi? Dan yang lebih penting, apa strategi nyata Anda, apa diagnosis, kebijakan pemandu, dan rangkaian tindakan koheren Anda untuk menaklukkannya?